Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 9 Juli 2024 dalam pekan biasa ke-14 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Laurencia Ineke, Mazmur dilantunkan oleh Marisa Monik, dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah Bapa. Selamat pagi ya Allah Putra. Selamat pagi ya Allah Roh Kudus. Syukur ya Allah, pagi ini kami masih boleh bangun dengan penuh semangat. Walaupun kami masih harus menjalani dan menghadapi banyak hal sepanjang hari ini, namun semangat kami terus menyala karena kami yakin dan percaya Engkau masih mendampingi dan mengasihi kami. Untuk itulah ya Allah, izinkan kami tetap bersyukur karena masih memperoleh kesempatan mendengarkan firman-Mu pagi ini, firman yang kami yakini akan menjadi semangat kami dalam menjalani kewajiban kami hari ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Hosea bab 8 ayat 4 sampai dengan 7 dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 13. Tuhan bersabda, "Mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka tapi tanpa setauku. Bagi dirinya, mereka telah membuat berhala-berhala dari emas dan perak. Maka mereka dibinasakan. Aku menolak anak lembumu, hai Samaria. Murkaku menyala terhadap mereka. Sampai berapa lama orang-orang Israel ini tidak dapat disucikan? Sebab patung anak lembu itu kan dibuat oleh tukang dan itu bukan Allah. Sungguh akan remuklah anak lembu Samaria itu. Mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak akan menghasilkan tepung. Dan seandainya menghasilkan, maka orang-orang asing akan menelannya. Sungguh, Efraim telah memperbanyak mezbah, tetapi mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan banyak pengajaran baginya, semuanya akan mereka anggap sebagai sesuatu yang asing. Mereka menyukai kurban sembelihan. Mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Tuhan akan mengingat kesalahan mereka dan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan.
tidak dapat mencium. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Seperti itulah jadinya orang-orang membuatnya. Dan semua orang percaya kepadanya. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai umat, percayalah kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Aku ini gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 9, ayat 32 sampai dengan 38. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam ini belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan.
Pekerja untuk tuayan. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Memilih seringkali bukan pekerjaan yang sederhana karena banyak pertimbangan dan informasi yang mesti dicerna dengan hati-hati. Jika tepat, Anda akan beruntung memperoleh sesuatu yang baik. Jika tidak, Anda pun akan menanggung akibat yang tidak baik. Selain pertimbangan dan informasi, gejolak perasaan sering juga dapat membuat kita terpeleset sehingga membuat keputusan yang salah. Hal ini ditunjukkan dalam bacaan pertama hari ini yang dengan tegas berbicara tentang pilihan besar terhadap kekuatan besar di atas hidup manusia yang menentukan arah hidup kita. Dalam gejolak semangat bangsa Israel ketika lepas dari perbudakan Mesir, bangsa Israel harus menghadapi kenyataan hidup yang sulit di padang gurun. Pada saat itulah iman mulai runtuh dan lupa bahwa Allah sendiri yang membawa mereka keluar dari perbudakan. Mereka lupa melepaskan diri dari penderitaan perbudakan dan hidup bahagia dalam karunia Tuhan di tanah perjanjian memang harus dilakukan dengan melewati padang gurun yang ada di antara Mesir dan tanah perjanjian. Mereka lupa, hilang kesabaran, dan iman pun runtuh sehingga mulai mencari kekuatan besar di atas hidup manusia yang lain selain Allah. Inilah yang tidak disukai Allah. Ketidaksetiaan bangsa Israel ini dalam kutipan bacaan hari ini jelas menunjukkan akan mendatangkan hukuman yang besar dan dicontohkan melalui bencana yang dialami suku Efraim yang menjadi bagian kerajaan Israel Utara yang terpecah dari kerajaan Israel Selatan pada masa pemerintahan Rehabeam. Kesalahan suku Efraim adalah berpaling dari Allah dan menyembah berhala. Akibatnya suku Efraim menjadi salah satu dari 10 suku Israel yang hilang dan tidak pernah ditemukan kembali hingga saat ini. Benar-benar hilang dari sejarah manusia. Memang dapat dimaklumi dari masalah yang pernah dihadapi bangsa Israel tersebut. Kita dapat melihat kadangkala dalam perjalanan iman seseorang, karena sesuatu alasan bisa saja seseorang akan sampai di persimpangan jalan dan harus membuat keputusan. Apakah akan tetap bersama Allah atau justru berpaling dari Allah? Suatu pilihan yang terkadang tidak mudah. Namun di tengah kebimbangan yang kita rasakan di persimpangan jalan, kutipan kitab Mazmur hari ini memberi petunjuk berharga yang mendorong kita untuk tetap bertahan memilih Allah. Ayat yang paling pertama menunjukkan bahwa jawaban sebenarnya terhadap kebimbangan kita tetaplah Allah di sorga. Ini artinya jawaban kebimbangan kita tidak akan ditemukan di antara apapun yang sebenarnya lahir dari manusia. Segala sesuatu yang bukan Allah tidak dapat memberi kata-kata jawaban terhadap kebimbangan kita. Itulah artinya mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Segala sesuatu yang bukan Allah tidak akan memperhatikan kesulitan-kesulitan kita yang mungkin saja akan membawa kita ke kehancuran. Itulah artinya mempunyai mata tetapi tidak melihat. Dan tentunya masih banyak lagi makna lainnya dalam kutipan Mazmur tersebut. Ayat pertama kutipan Mazmur tersebut berpasangan dengan ayat terakhir yang secara jelas
menunjukkan sifat Allah adalah kebalikan dari hal negatif yang akan didapatkan jika memuja atau menyembah selain Allah, yaitu Allah akan mengatakan jawaban dari kebimbangan seorang manusia. Dan Allah mendengar dan melihat kesulitan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sebenarnya Allah mengerti akan kesulitan dan kebingungan yang dialami saat kita ada di persimpangan jalan atau malah terjatuh dalam dosa. Allah tetap terus memberi tanda-tanda bahwa Allah lah pilihan iman yang benar. Namun seringkali tanda-tanda dari Allah tersebut justru disalahartikan oleh manusia dengan mengatakan, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Itulah pembuka dari bacaan Injil Matius hari ini. Namun walaupun perhatian Allah sering disalahartikan manusia, melalui Yesus Kristus, Allah tetap memperhatikan dan mengasihi mereka yang berada di persimpangan jalan ataupun jatuh dalam dosa melalui kata-kata, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Merekalah yang kemudian oleh Allah dianggap sebagai tuayan yang harus dibawa kembali kepada Allah. Dan Allah melalui bacaan Injil hari ini mengatakan, tuayan memang banyak, tetapi bekerja sedikit. Ini berarti mengetuk pintu hati kita semua umat yang percaya pada Kristus, untuk setidaknya berani ambil peran sebagai pekerja. Tentu mencari dan mempersiapkan pekerja itu tidak mudah, maka harus diikuti dengan doa meminta kepada Tuhan Allah agar lebih banyak lagi pekerja-pekerja yang akan membawa tuayan tersebut kepada Allah. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami sungguh bersyukur dan bersukacita karena Engkau terus memperhatikan kami dalam keadaan apapun. Kami mengerti saat kami sedang lelah di persimpangan jalan karena menanggung beban hidup kami. Engkau memperhatikan kami. Dan saat itulah Engkau akan mengirimkan seorang pekerja yang akan mendampingi kami agar dapat kembali kepadamu. Dan di saat kami sudah merasakan kelegaan karena telah kembali kepadamu, Engkau pun berharap kami dapat dan mau menjadi seorang pekerja yang akan membawa kembali tuayan-tuayan lainnya kembali kepadamu. Ya Allahku, kami akan berusaha memenuhi harapan-Mu sambil berdoa kepadamu untuk menemukan pekerja-pekerja lain lebih banyak lagi, karena di luar sana tuayan memang banyak. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.